Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan bacakan pesan asmara ya untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus. Tapi ingat ini general reading ya, jadi ambil saja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif ya. Kalau tidak resonate berarti ini bukan energi kamu. Dan readingan ini bersifat timeless ya, jadi bisa kamu tonton kapanpun kalian ketarik nonton gitu ya, ataupun baru nemuin video ini gitu ya di next hari gitu ya, atau next bulan itu pun bisa ya, karena readingan ini bersifat timeless ya. Dan juga kalau suaranya kurang keras atau kekecilan jangan lupa pakai earphone ya saat mendengarkan. Kalau nggak kedengaran juga abaikan aja ya, lewati aja gitu ya. Mungkin channel tidak cocok atau sesuai buat kamu, jadi simple gitu ya. Kita lihat ya untuk pesan asmara kamu. Jika ingin resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading ya, atau konsultasi pribadi. Kontaknya kamu bisa lihat di bawah keterangan video ini ya, atau di keterangan profil gitu. Kita akan baca untuk Taurus yang single dulu ya. Apa pesan asmara buat kamu Taurus single? Oke. Di sini ada past life or relationship ya. Oke, untuk Taurus single. Di sini yang aku rasakan ya, untuk beberapa di antara kamu ya, dalam waktu dekat kemungkinan kamu akan bertemu dengan seseorang di sini ya. Bisa ini adalah seseorang dari masa lalu kamu ya, jadi kamu sudah kenal orang ini. Bisa juga ini mantan ya, tapi nggak harus mantan juga ya, bisa dia teman kecil, teman lama gitu. Cuman kayak seseorang ini tuh dulunya ya, kalau misalkan betul ya dia adalah teman lama gitu, atau teman sekolah, atau teman kecil gitu ya, itu dulunya mungkin kamu belum mempunyai perasaan apa-apa sama dia, atau bisa juga sudah punya perasaan sesuatu gitu ya yang beda dengan dia pun punya perasaan sesuatu gitu ya sama kamu. Tapi untuk sebelumnya itu mungkin kayak dia belum begitu menyadari gitu ya, ataupun dia belum ada keberanian gitu ya untuk mengungkapkannya ke kamu gitu loh, istilahnya ya, bahwa dia punya perasaan sama kamu gitu. Tapi untuk beberapa di sini selain itu ya, selain entah teman lama, teman kecil, ataupun memang ini mantan kamu, ini juga seseorang yang baru ya. Seseorang yang baru ini kemungkinan punya koneksi yang tidak biasa dengan kamu gitu ya. Mungkin ketika kamu bertemu dengan dia itu kayak rasanya beda. Mungkin kamu kayak seperti sudah mengenal dia lama, jadi chemistry-nya tuh langsung dapet gitu loh ya. Karena seseorang ini adalah seseorang dari past life kamu ya. Kalau percaya reinkarnasi, dia adalah seseorang dari masa lalu kamu, di kehidupan lalu kamu, dan di kehidupan ini kamu dipertemukan dengan dia lagi gitu. Dan kita lihat lagi, jadi persiapkan diri kamu untuk yang single ya. Kalau kamu sedang mencari pasangan gitu ya, kemungkinan ada di sini. Dan di sini juga ada soulmate ya. Untuk beberapa di sini bakal ketemu soulmate-nya kamu ya. Jadi mungkin selama ini kamu kayak nunggu gitu ya, nunggu seseorang. Bisa seseorang ini memang real ya, dia adalah seseorang dari masa lalu kamu yang kamu masih menunggu dia. Tapi bisa juga di sini seseorang ini nggak real, tapi kamu kayak sudah ngebayangin gitu ya sosoknya tuh seperti apa, kayak gini, kamu ingin yang seperti ini, kamu pengen yang seperti itu. Nah seperti itu ya istilahnya. Nah ini kamu akan apa ya, kayak doa kamu, afirmasi kamu tuh kayak semesta atau Tuhan itu kayak bener-bener mengabulkan gitu. Contoh ya, misalkan kamu pengen ketemu dengan soulmate kamu, seseorang yang bisa memahami kamu, misalkan ya sosoknya tuh kamu bayangin seperti itu ya, kayak yang memahami kamu, yang mengerti kamu, sama-sama punya perasaan gitu ya sama kamu istilahnya. Nah itu kan kamu ngebayangin ya gitu, jadi ini kan belum real, tapi kamu lagi berangan lah ya istilahnya. Nah itu kamu akan bertemu dengan dia ya. Jadi ini adalah seseorang yang
kamu tunggu gitu ya, seperti itu. Oke, dan di sini ada retreat ya. Untuk beberapa ini memang seseorang dari masa lalu kamu ya, yang sebelumnya kayaknya mundur dari kamu, seperti itu ya, atau dia ngejauh dari kamu, atau untuk beberapa di sini di ghosting gitu ya, dan dia akan kembali lagi ke dalam hidup kamu untuk memperbaiki hubungannya dengan kamu. Bahkan untuk beberapa di sini akan ada pernikahan juga ya, karena dia itu benar-benar ingin kehadiran seseorang ini itu benar-benar ingin menghabiskan waktunya bersama kamu ya, kayak sisa-sisa hidupnya, kayak istilahnya kayak ingin menua bersama kamu gitu ya, menikah. Nah, istilahnya seperti itu ya. Oke, jadi sesuaikan aja ya dengan situasi kondisi kamu, karena ini nggak akan resonate buat kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus single ya. Sekarang kita akan lihat untuk yang Oke, di sini ada religious factor. Oke, religious factor di sini aku ngelihatnya seperti mungkin kamu dengan pasangan ini punya perbedaan ya, punya perbedaan adat, agama, budaya gitu ya, sehingga mungkin membuat kamu agak sedikit agak sedikit bingung gitu ya dengan arah tujuan hubungan kamu gitu, antara kamu melanjutkan hubungan ini atau tidak gitu, atau ada hal-hal yang kayaknya mengganggu kamu dari faktor itu gitu ya. Ini bisa kamu bisa pasangan ya, tapi karena mungkin karena ini readingan ini mungkin untuk kamu yang melihat, jadi aku bacanya untuk kamu gitu aja ya. Ini kartu ini meminta kamu tuh untuk kayak membuka jalan pikiran kamu ya. Jadi kalaupun memang betul kamu ada perbedaan ini, itu kayak diminta untuk mencari gitu ya, mencari sesuatu, apa sih di dalam hubungan itu yang kamu prioritaskan gitu ya, yang penting untuk kamu itu apa gitu ya, seperti itu. Kalaupun memang kamu pengen mencari pasangan yang misalkan seadat, seagama, sebudaya, ya udah, nggak usah dibikin pusing sendiri gitu ya. Kamu putuskan aja gitu ya, cari yang lain gitu ya. Tapi kalau yang kamu prioritaskan adalah bukan dari segi nilai itu, tapi kebaikan dalam diri seseorang ya, jalani aja gitu loh. Jadi ini kayak kamu harus tahu gitu loh apa yang terpenting buat kamu di dalam suatu hubungan gitu kan. Karena cinta ya, cinta itu kan kita kan nggak bisa memilih ya, karena cinta itu kan rasa ya yang lahir dari hati gitu. Cuman yang kita kendalikan adalah keputusan kita gitu ya, apakah kita mau melanjutkan atau enggak, istilahnya seperti itu. Jadi kalau cinta itu nggak pernah salah gitu. Mungkin untuk beberapa di antara kamu juga ngerasa agak bingung gitu ya dengan situasi seperti itu, dan mungkin banyak bertanya kenapa harus orang yang seperti ini gitu ya, istilahnya seperti itu. Kadang kan ada orang yang merasa dirinya karena melihat perbedaan itu kan, kenapa harus dia gitu kan, pasti kadang ada pertanyaan seperti itu gitu, kayak kita ini kayak nggak menginginkan gitu loh, seolah-olah padahal perasaan kita itu full buat dia, ada buat dia gitu loh ya. Jadi kan nggak ada salah gitu, nggak ada salah mencintai seseorang itu, nggak ada salah, apalagi punya perbedaan ya gitu. Kita nggak bisa memilih gitu loh, cuman yang bisa kita pilih yaitu kelanjutan hubungan ini bagaimana, itu baru kita bisa menentukan gitu. Kita lihat lagi, dan di sini ada separation. Oke. Separation di sini aku ngelihatnya lebih ke saat ini hubungan kamu lagi jeda ya dengan pasangan kamu.
ya. Tapi kamu kayaknya sulit untuk move on ya, karena mungkin kamu dengan dia ada koneksi spiritual di sini, jadi kayak sulit untuk melepaskan ya, gitu. Dan sebenarnya bukan dia ini tidak sakit hati ya, bukan dianya tidak kecewa, dia juga merasakan kecewa, sakit hati. Dia nggak menginginkan perpisahan ini sebenarnya ya. Cuman karena mungkin ada hal-hal ya, faktor-faktor tertentu yang mengharuskan dia itu mundur gitu ya. Bisa ini karena uh, faktor perbedaan ya, bisa perbedaan adat, budaya, agama, atau orang tua yang tidak merestui gitu ya. Jadi dia memang butuh waktu untuk sendiri-sendiri gitu, kamu sendiri, dia juga sendiri gitu. Atau untuk beberapa di sini uh, bukan dari faktor itu, tapi dari dirinya sendiri ya, yang mungkin kayak belum cukup untuk dewasa gitu ya. Jadi kayak um, bukan hanya dari situ, juga belum menyadari lah ya, belum menyadari perasaannya gitu, baik kamu atau dia gitu ya. Jadi kayak dia itu belum menyadari arti pentingnya dirimu buat dia, dia juga sama ya. Kamu pun mungkin juga sama ya, tidak menyadari arti pentingnya dia buat kamu. Jadi ketika berpisah ini, kamu dan dia itu saling sama-sama baru saling sama-sama menyadari gitu ya. Jadi kalaupun kamu di sini ngerasa tersiksa karena berpisah dengan dia, atau masa jeda dengan dia ini kayak saling diem, gak komunikasi sudah cukup lama, nah itu pun dia juga merasakan hal sama, dia juga sakit hati dan kecewa gitu ya. Dan di masa-masa seperti ini kayak meminta kamu dan dia itu untuk saling belajar gitu ya, sama-sama saling belajar di dalam hubungan kamu gitu loh. Apa sih sebenarnya yang salah gitu, apa yang harus dilakukan gitu ya, apa yang salah, apa yang harusnya dilakukan. Jadi kayak harus berubah gitu loh ya. Hal-hal yang dulu-dulu yang pernah dilakukan yang menyakitkan hati itu uh, harus bisa diperbaiki gitu ya. Jadi jangan ego, jangan egois gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang seperti itu ya, terutama di sini ego ya. Kamu pun ego, dia juga ego gitu ya. Padahal hati perasaan ini sama-sama saling cinta, tapi karena ada ego bermain, jadinya kayak kayak apa ya, hubungan ini dalam sebuah kayak berdrama gitu ya. Di dalam hubungan itu menciptakan drama-drama tertentu gitu istilahnya ya, dramatis lah ya, terlalu terlalu ekspektasi. Nah gitu, ketika tidak sesuai dengan ekspektasi, jadi kan kecewa gitu, sakit hati, kemudian ngerasa pasangan tidak cinta, satunya pun juga sama, pasangan tidak memahami. Nah akhirnya terjadilah pertengkaran dan perpisahan gitu. Makanya masa-masa jeda saat ini kalian diminta untuk saling belajar satu sama lain gitu ya, harus sadar gitu. Dan kita lihat di sini ada financial and career. Oke, kalau saat ini pasangan kamu lagi cuekin kamu ya, uh, kayak mungkin dia jarang menghubungi kamu, atau jarang ketemu sama kamu, atau jarang balas chat kamu gitu ya, atau untuk beberapa dia tiba-tiba kayak menghindar atau mundur gitu ya, dan kamu ngerasa kayak dia udah berbeda, dia udah menjauh, dia nggak seperti dulu, dan kamu mungkin merasa dia nggak sayang lagi, nggak cinta lagi. Itu nggak seperti itu ya, karena di sini ada financial and career. Mungkin pasangan kamu ini punya masalah keuangan ya gitu, punya masalah keuangan, jadi dia harus fokus dengan kerjaannya dulu atau karirnya dulu gitu ya, kayak dia ingin finansialnya bagus gitu, seperti itu ya. Tapi dia mungkin tidak tidak ngomong ya, tidak terus terang sama kamu, tidak jujur sama kamu gitu ya. Dia lagi sibuk dengan karirnya dia ya, pekerjaannya dia. Bisa juga di sini juga dianya baru punya karir gitu ya, baru bisa saja memulai karir baru atau bisnis baru gitu. Jadi sehingga uh, fokus dia tuh ke situ gitu loh ya, karena dia nggak ingin menyia-nyiakan kesempatan atau peluang gitu, apalagi kalau karirnya dia itu bisa memberikan finansial yang jauh lebih baik gitu. Oke.
Ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu dan energinya bisa vice versa. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga bisa dipahami. Kalau nggak paham, ambil poin pentingnya aja. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.